Punten. Siapa? Hei, itu. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Punten. Kenapa nangis? Hah? Coba lihat. Kepala copot. Astagfirullahaladzim. Hah? Punten. Kenapa nangis? Hah? Tar dulu. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu. Coba lihat. Itu. Mana ya? Itu. Oh, gak ada ini ya. Itu. Lagi pada ngapain? Ya ampun, Pur, di dalam gua ada. Kenapa, Mbak? Hah? Kenapa? Ini suaminya? Atau bapaknya? Hah? Bapak? Astagfirullah. Kenapa? Kayak gini, tenang dulu. Tenang dulu. Gak usah nangis, tenang. Terus. Ya, iya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Sakit kepalanya? Iya. Alhamdulillah, udah. Iya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, Om Swastiastu, nama budaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus untuk mengajak kalian untuk berpikir jalan, untuk bertadabbur alam, berusaha untuk membaca selalu pitutur-pitutur lembut dari semesta yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Mari kita kaji dari bahasa-bahasa lembutnya. Nanti kita mendatangi pegunungan itu, sebelah sana itu, yang ceritanya di sana itu ada goa yang penuh dengan harta karun. Nah, kira-kira kita akan mendapatkan harta karun apa, dan yang kita alami apa, serta manfaatnya apa. Yuk kita tafsirkan, kita membaca dari pitutur-pitutur semesta itu. Yuk, lewat mana? Lewat sini ya? Oke. Senyap sekali di sini ya, sunyi senyap, seolah cuma ada suara binatang aja nih, gak ada suara yang lain nih. Iya, di tengah hutan ya seperti ini ya. Nggak apa-apa teman-teman, yuk mari kita awali dulu untuk selalu setel rasa seneng dalam diri kita. Setel perasaan seneng dulu ya, biar nyaman. Jadi jangan izinkan rasa yang tidak enak bersemayam dalam diri kita, bahkan sampai menumpuk ya. Nanti kita dikuasai oleh setan. Dikuasai oleh rasa gembrungsung. Yuk, jangan izinkan bahwa kita bukanlah pikiran itu, bukanlah rasa tidak nyaman, tapi kita sejati. Hadirkan. Nah, gitu ya. Lalu kemana kita tujuannya? Tujuannya ke goa yang terdapat, maksudnya katanya banyak harta karun di sana. Wah, kita cari harta karun lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi di balik semua itu
ada makna yang baik ya. Jadi kita mencari harta karun dan juga mencari ilmu, tapi gua ini diyakini oleh mayoritas masyarakat angker, sehingga tidak ada yang berani masuk sini. Jadi hanya yang pernah berhasil ada 2 orang masuk ke sana, tapi belum ditemukan. Maksudnya belum ditemukan harta karun itu ya. Nggak tahu lah, yuk kita coba aja. Itu pengusaha, nah, kalau nggak salah sih yang pernah ke sana. Tapi nggak tahu, belum saya mentok kayaknya. Kita lihat dulu nih panorama alam dulu nih. Lihat sekali nih ya, dari gunung satu ke gunung yang lain, ternyata di sana luas, enak, seger ya. Inilah Indonesia ya, yang subur makmur, gemah ripah loh jinawe. Ditandur apa saja semuanya serba tukul. Inilah tanah yang subur. Tanah subur semuanya bisa tumbuh, meskipun di tanah yang batu ini pun tumbuh. Lalu bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan dirimu? Apakah masih subur atau ketandis? Nah, kalau kita selama ini tidak subur, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan hidup ya. Kalau memang selalu tidak nyaman, rezekinya susah ya, mungkin tanahnya harus diganti dulu tanahnya ya. Diganti tanah yang asli, disirami, dipupuk supaya subur, supaya apa? Ditandur apa saja nanti tumbuh. Ditandur uang, tumbuh uang. Ditandur apa saja menjadi keberkahan hidup. Yuk, yang masih susah rezekinya, digali dulu tanahnya biar subur, biar nanti ditanami tanaman bunga. Taman bunga biar apa? Biar kupu-kupunya datang sendiri. Rezeki datang sendiri tanpa harus ngotot. Oke, yuk kemana nih? Belah sana ya? Ya iya. Belum nih ya. Jadi kita harus berpandangan luas seperti alam ini nih. Pandangan luas, jangan berpandangan sempit. Kalau berpandangan sempit, nanti selamanya kita akan menjadi orang yang sempit pikirannya, terjebak di kesempitan. Padahal luas, subur, luas, seger, udaranya seger ya. Jadi semuanya lengkap. Jadi nikmat apa lagi yang kita dustakan. Nah, tuh ya. Yuk kita menuju ke mana nih lagi nih? Mana nih? Ya iya, kita dulu. Apa ini bukan nih? Coba lihat. Kayaknya sih iya nih, mungkin. Oh, bener nih. Oke. Tapi ini ada kayak gini lokasinya nih. Kita dulu. Berarti ada 2 cabang ini. Berarti ini gua yang terbelah ini. Gua terbelah. Ini kan. Jadi di tengah-tengah kita buka dari pintu utama nih. Ya kan? Nih, kita mau ke sana apa ke sana nih? Kayak sana aja, yuk. Kira-kira ada apa di sini? Apakah benar-benar ada harta karunnya? Oh, kita salam dulu nih. Belum salam ya? Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Wah, kita bisa lihat dulu dari kedua sudutnya nih, teman-teman. Jadi ternyata ini gua ini yang terbelah, ini maksudnya hancur. Kita di tengah-tengahnya mungkin. Makanya ada yang ke sana nih. Dan juga ada, ya iya, tuh kan. Nih, sungguh sekali nih. Tuh kan. Dan juga ada yang ke sini. Oke. Kita ke sini aja dulu yuk. Kiri dulu. Jadi banyak katanya itu harta karun tapi berwujud apa gitu loh. Jadi entah itu emas, entah itu apa gitu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten.
seperti batu-batunya nih. Nih, semua macam apa ini, keren banget nih. Kayak monster ini ya. Ya iya, kayak lumpur. Monster lumpur ini ya. Iya. Keren kan? Iya ya. Cuma ada di Indonesia nih kayak gini nih. Pak? Ini orang bukan? Pak? Mbak? Mbak? Astagfirullahaladzim. Tadi keluar dari mana, adik? Keluar dari sini gitu? Iya ya. Mbak? Sebentar, Mbak. Kok ada di sini tinggal? Ini orang waras bukan? Jangan orang gila lagi. Orang gila. Mbak? Mbak? Sebentar, Mbak. Pengen ngobrol sebentar, Mbak. Hah? Mbak? Ini. Tadi dulu. Tadi masuk sini loh. Anu? Taruh. Dari pakaiannya tuh kayak maksudnya kayak orang gak waras gitu maksudnya. Jiwa ini ya. Ya mungkin juga. Ntar dulu yuk. Kita kasih aja dulu. Itu rumah lagi tuh. Tuh. Berarti ada gua ke sana juga tuh. Ya, kita ke sana bisa nggak? Lewat mana ini ya? Aduh, nggak bisa yang ada akses ya. Harus pakai tambang. Udah. Ayo. Assalamualaikum. Mbak. Hah? Ini? Apa ini? Mayat ini ya. Ntar dulu. Harta karun ini ya. Ntar dulu kita buka dulu. Ini mungkin harta karun nih mungkin nih. Emas ini ya. Wih. Berlian. Wih. Aduh. Ntar dulu. Kita dapat satu karung nih. Miliaran ini ya. Wih. Alah. Oh, batu belian nih. Batu Ini ya. batu kuarsa. Nanti kan? Nih. Wah, banyak sekali nih sekarung nih. Ini berapa miliar rupiah ini kalau jual ini ya? Nggak tahu ini. Tadi dulu. Berarti dapat satu karung nih. Banyak banget nih di dalam sini. Nanti ganti karung nanti ya. Iya. Nih. Jadi batu kuarsa nih mungkin orang tadi yang cari ini mungkin ya. Dia tinggal di sini itu gimana nih? Wah, keren banget. Jadi ini bisa dipakai perhiasan segala macam ini, cuma ini belum jadi ya. Harus dibawa dipoles dulu. Wow. Udah yuk. Bisa buat beli mobil ini ya. Ya, lebih. Ini ya. Nih. Rumahnya ke sini nih, lihat. Tuh. Bisa nggak? Nih. Aduh. Wow. Ini apa namanya tuh? Emang bisa nih. Wah, harus pakai jurus Spiderman ini ya. Nih, ruangan ke sana nih kan. Keren sekali. Tadi dulu. Oh, ini harus pakai tambang nih. Tambang ini ya. Iya, harus pakai Spiderman tadi. Selai dulu yuk. Kesana dulu. Wah, ada lagi nih ya. Ini nih. Tuh. Wah. Apa orang tadi ke sana gitu? Orang tadi ke sana. Buat ini ya. Oke, ini teman-teman. Alam semesta sedang berbicara. Sedang berbisik lirih. Dengan kita mengalami ruangan sempit ini, ya. Melalui ini adalah sebuah pintu terbaik. Supaya apa? Kita jangan sempit pikirannya. Itu maksudnya ya. Tetap luas. Oke? Yuk. Aduh. Hati-hati nih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Wah, muat juga ini ya. Iya. Nih. Aduh, Nih. sampai juga ini ya. Nggak apa-apa. Meskipun melalui nggak apa-apa. Tenang dulu. Ini sih harus pakai, aduh. Tenang dulu. Jangan nanti kita karena ini belum tahu pernah dijamah orang, kita harus lalu dengan tenang. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Wow. Ini sini. Goa yang indah sekali nih. Mungkin
kita baru pertama kali yang seperti ini nih. Ini memang nih. Tuh perhatikan tuh. Tuh. Panjang banget tuanya. Tapi dikatakan tadi adanya harta karun bagaimana nih? Nih, apakah ini nih batu ini nih? Perhatikan nih. Ini mungkin jenis batu kuarsa yang disebutkan tadi ya nih. Iya. Berlian ini ya. Ya iya. Ini berharga semua ini. Berapa triliun rupiah ini ya? Oh, ya tak terhingga lah. Tapi ini ya. Iya. Oke, yuk. Masuk. Jadi Apa tuh? mana? Kayak ada yang mirip-mirip ini ya. Oh iya, tadi. Tadi dulu tuh. Jangan apa ini ya. Kayak orang deh. Kayak orang. Coba lihat di atas sini. Ini seperti apa namanya itu perhiasannya Eyang Subur nih. Yang subur. Ini kan, kau lihat kan Jadi ya. ada pernak-perniknya nih. Keren sekali. Dia ini ya. Ya bisa jadi nih. Wow. Keren banget kayak kita di istananya Eyang Subur nih. Iya. Heeh. Tadi dulu. Wah, apa itu? Hah? Kuntilanak. Tadi dulu. Eh, Itu perempuan. perempuan ini ya. Tadi dulu. Bu, Mbak. Punten, Assalamualaikum. Dia kayak belum. Tadi dulu. Dia siapa tadi? Kayak mau malu-malu deh buat dia. Sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Awas nih, takutnya ada ularnya. Ular. Ular apa ini ya? Katanya ada ularnya juga di sini. Ular ada kumisnya apa ini ya? Tadi siapa sih ya? Ibu tadi siapa? Kayak ibu-ibu tadi kan? Hantu ibu-ibu ini ya. Tadi dulu, bukan hanya itu orang lah pastilah. Yuk, dia mungkin takut sama kita atau malu sama kita gitu. Ayo, sini. Ibu ada dalam gua apa ini ya? Wah, ini guanya panjang banget nih. Panjang banget. Jengen. Tuh, Tembus ke Amerika nih ya. bisa jadi. Oh iya ya. Punten. Tadi siapa? Kok cepet banget nih? Mengkol-mengkol ke sini guanya. Mengkol. Iya. Nih. Tuh, siapa tuh? Siapa itu? Apakah ke sana gitu? Tuh. Di tingkat itu mungkin nih. Berarti ini nih. Harta karun ini maksudnya mungkin nih. Apa? Bisa dibikin batu akik, bisa dibikin apa saja ini. Berlian nih kan? Iya ya. Banyak banget nih berantakan aja gini. Nih, tar dulu ya. Ini pakai alat nih harusnya nih. Iya ya. Ya, nih. Keren banget. Udah nanti aja yuk. Kita kasih alat lain dulu. Tar dulu. Nih, semuanya harta karun semuanya. Tapi kita jangan terlalu berfokus di sini. Tuh. Dengar gak? Iya. Tuh. Hih. Siapa sih? Itu orang nangis bukan? Hih. Di sini nih. Di sini. Coba lihat, dengar. Tuh. Iya. Mungkin ini orang menggali ini nih. Sampai dalam sana gitu. Sampai ke sana ini ya. Ntar dulu. Punten siapa itu? Hah? Itu di sana. Suwe bukan di sini bukan. Tapi di sini nih. Punten. Siapa? Itu. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Punten. Kenapa nangis? Hah? Coba lihat. Kepala copot. Astagfirullahaladzim. Hah? Punten. Kenapa nangis? Hah? Tadi dulu. Hah?
Astagfirullahaladzim. Wah! Ini nangis bukan? Kepala siapa ini, Jak? Suaranya di sini suaranya. Bukan ini. Bukan ini, Jak. Bukan ini siapa sih? Punten. Ih. Ini hantu ini. Setan ini, Jak. Kayak mayat. Mayat. Iya. Coba sini. Di sini suaranya nih. Aduh. Ih. Sini. Itu. Coba lihat. Itu. Mana, Jak? Itu. Oh, enggak ada ini, Jak. Itu. Wah! Kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Cabang bayi. Aduh. Anak siapa ini, Jak? Punten. Siapa itu? Kenapa, Mbak? Hah? Ya ampun. Lagi pada ngapain? Ya ampun, di dalam gua ada. Kenapa, Mbak? Hah? Kenapa? Ini suaminya? Atau bapaknya? Hah? Bapak? Astagfirullah. Kenapa? Kayak gini, tenang dulu. Tenang dulu. Gak usah nangis, tenang dulu. Gini dulu, tenang. Ceritanya tenang. Ceritain dulu yang tenang. Baik ya. Mudah-mudahan nanti bisa tertolong. Ini kenapa maksudnya? Cerita. Iya. Oh. Baik. Ya nggak apa-apa. Bapak ini juga kecepit, ini nggak bisa keluar. Astagfirullah. Kecepitnya kenapa? Oh. Mau ngambil itu tadi apa namanya itu batu kuarsa di sana. Terus melihat kepala. Terus nggak bisa keluar. Kepalanya masih ada di situ nggak kepalanya? Udah nggak ada. Baik. Gini Mbak, sebentar Mbak. Kita coba turun aja dulu ya. Kita dulu. Bagaimana lewatnya nih? Kita dulu ya. Saya coba masuk sana. Udah berapa lama di sini Mbak? 3 hari apa 3 minggu? Oh. 3 bulan. Tar dulu. Kita coba aja dulu. Aduh, ini licin lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aduh. Coba ya cek dulu. Aduh, handphonenya mana? Maaf ya Mbak ya, tar dulu. Wah, ampun. Kejepit ini nih. Coba nih, senternya ke sini nih. Apanya? Kejepit. Kejepit. Astagfirullah. Tangannya kejepit apa ini, Jak? Ini, Jak. Oh ya, coba nih dulu. Tar dulu nih. Astagfirullah. Bapak kejepit ke sini, Pak. Oh, gimana, ya? Tar dulu nih, pingsan ya, Pak ya? Pingsan. Baik, tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya, Pak ya. Alhamdulillah. Udah tenang Pak. Ternyata ada ini kesurupan juga ini. Kesurupan. Udah Pak, tenang nih. Aduh. Sekarang gini aja. Bapak, gini Pak. Sambil istighfar. Tenang aja pikirannya Pak. Tenang. Yuk. Nggak usah tegang. Lentur. Nah, kalau udah tenang, nanti calon bisa keluar nih. Jangan kaku, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya Mbak ya. Tenang Mbak, yuk pelan-pelan yuk. Tuh, tenang, terus. Ya, iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Sakit kepalanya. Iya. Alhamdulillah, udah. Iya. Udah, alhamdulillah Pak. Duduk dulu. Atau kita turun dari dulu gitu. Turun dulu. Oh, ya, turunin, ya. Turun aja dulu ya. Mbak turun dulu Mbak. Turun dulu Mbak, nanti Mbak. Saya tunggu Mbak. Tenang, di situ aja dulu. Nah, nanti kita cerita dulu. Ya tuh. Pelan-pelan. Iya.
biarin. Aduh, Iya. hati-hati ini ya. Mbak, kakinya Mbak, pelan-pelan. Aduh. Iya, sini Pak. Pelan-pelan Pak, sini Pak. Iya. Sini Bapak lemes siapa ya? Jadi pelan-pelan. Astagfirullah. Iya, yuk saya pegangin. Iya. Aduh. Turun, duduk dulu sini. Ya, duduk. Ya nggak apa-apa. Iya, duduk. Nggak apa-apa, air minum nggak? Wah, jauh banget ya. Aduh. Jalan ini ya. Udah nggak apa-apa, gini aja dulu Pak. Mbak, ceritain Pak, saya tanya panjenengan. Jenengan di situ jualan ngapain pada di sini tadinya? Iya. Iya. Terus? Lu maksudnya datang ke gua ini atas saran siapa? Iya. Oh. Iya, baik. Nanti saya coba analisa dulu. Ini teman-teman. Ternyata Bapak ini ya kesini itu kan hidup itu dulunya ini hidupnya sengsara, sampai masih sengsara ya, masih sengsara. Jadi banyak hidupnya kekurangan, terus lagi banyak hutang, terus dibenci sama tetangganya. Tapi suatu ketika dia itu mendapat wangsit, gitu wangsit ya, wangsit atau mimpi, dari mimpi untuk mengambil harta karun di dalam gua ini, gitu. Nah, setelah mengambil harta karun di sini, ternyata dia tadi menemukan banyak batu-batu seperti itu bercahaya katanya. Tapi setelah ini dia melihat ke kepala orang katanya, terus tiba-tiba nggak sadar, gitu. Ketakutan terus nggak sadar gitu, akhirnya kejepit di situ nggak bisa keluar. Iya gitu Pak. Baik, terus sudah nemu belum harta karunnya? Cuma nemu batu akik. Tadi seperti tadi ini batu ini, jenis ini gitu. Oh, baik ya, nggak apa-apa, gini aja dulu. Mungkin kejadian ini memang harus dialami. Maksudnya apa? Itu melihat kepala itu untuk maksudnya berpikir ya, kita berpikir ya. Jadi ini adalah sebuah peribahasa ya, perumpamaan. Ketika Bapak ini melihat kepala tadi, ini loh di depan mata yang sudah didapat tadi ya. Ini harta karun tadi yang banyak tadi itu. Kalau kita mengolahnya, ini contohnya seperti ini. Batu ini akan bagus, akan berharga ketika diolah, artinya digosok pakai mesin gerindra ataupun yang lainnya, ditimpa. Sama halnya dengan kehidupan kita ya, ketika kita banyak ditimpa masalah, digosok pakai gerindra misalnya, penggambaran saja ya, itu ketika kita sudah diuji kehidupannya sama halnya kita jadi gerindra, harus sabar, tenang, pasti nanti akan menjadi yang berharga. Itu maksudnya ya. Jadi ini peribahasa, ketika kita banyak ujian hidup ya, itu kita harus berdamai. Artinya jangan terlalu berlebih-lebihan ketika mengeluh, jangan trisulo, justru nanti akan menjadi yang berharga, menjadi mutiara maksudnya, atau kristal yang berharga gitu maksudnya ya. Itu berpikir seperti itu lebihnya. Seperti batu akik ini nih, contohnya nih ya. Dulunya ini jelek nih, dulunya nggak seperti ini, tapi karena di gerindra, di amplas, meskipun sakit ya, meskipun sakit panas, tapi tetap sabar, akhirnya menjadi berharga seperti ini. Nah itu, kita pun sama akan dinaikkan derajatnya, akan lebih berharga di mata orang banyak. Itu maksudnya, yang lebih bermanfaat buat orang banyak juga. Itu maksudnya ya. Ini mana peribahasa, ini yang harta karun ini. Oke, Bapak masih pusing Pak? Udah, kita bawa keluar aja. Yuk, sini. Pelan-pelan. Iya.
Namanya Pak. siapa ini ya? Siapa? Mbak Tuti. Wah, kecilut Pak, kecilut, pelan-pelan. Siapa? Tuti. Tuti. Mm-mm. Oh, Ya, yuk. cantiknya. Nanti mau bawa batunya kan nih, Mbak? Ya, pelan-pelan. Yuk. Airnya di luar, Pak. Wow. Namanya Tuti ini ya. Tinggal di mana nih ya? Ya, wah. Alhamdulillah. Bisa lah, Pak. Nggak pusing, Pak. Oke. Wah, apa masuk berapa kilometer ini ya? Wah, dalam banget ini. Berapa kilometer ini ya? Cepat ini ya. Iya. Ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini teman-teman, dari apa-apa yang kita alami tadi ternyata mengandung sebuah makna yang sangat mendalam buat kita. Ya, ternyata beliau tadi orang yang mendapatkan firasat akan mendapatkan harta karun ketika memasuki goa itu, akan tetapi dia lupa diri. Ya, lupa diri sampai kesurupan. Itu sebuah pengeling-eling sebenarnya diperlihatkan sosok kepala tadi adalah untuk ingat kita berpikir, gitu maksudnya. Berpikir apa? Berpikir bahwa batu tadi bisa diolah sehingga menjadi sebuah perhiasan yang bagus. Ini pun diterapkan dalam diri kita. Kita harus bersabar, ya, bersabar dalam menghadapi hidup ini. Kita sedang digerinda, sedang dipoles, sedang digosok. Jangan selalu mengeluh. Nanti kita akan dinilaikan derajatnya ketika kita berdamai dengan rasa-rasa itu, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang kami maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang lebih sabar, lebih tentrem, dan lebih banyak bersyukur, sehingga kehidupan kalian akan menjadi lebih dinilaikan, sehingga makmur jibar-jibur. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini. Ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.